Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas cinta kasih-Mu yang hidup di tengah-tengah umat manusia dan mau berkorban menebus dosa-dosa kami. Terdengarkan sabda-Mu, kami siap untuk mendengar dan menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Markus 10 ayat 32-34 dikatakan firman Tuhan demikian. Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Demikian saudaraku yang kekasih. Kali yang ketiga Yesus memberitahukan atas penderitaannya yang tidak lama lagi kepada murid-muridnya. Sebab mereka pergi ke Yerusalem dalam rangka untuk memeriahkan pesta Paskah. Pesta yang termasuk besar di kalangan orang Yahudi, mengingat Allah yang membimbing nenek moyang mereka keluar dari Mesir. Mereka menganggap itu bagaikan Mesias yang ideal, yang mengetahui penderitaan mereka dan sekaligus membawa penderitaan itu dan menghabisi penderitaan itu dengan melalui kuasa Tuhan yang membawa mereka keluar dari penderitaan Mesir. Kali ini Yesus mengatakan kepada murid-muridnya supaya mereka berangkat ke Yerusalem. Dia memberitahukan bahwasanya di sana orang Farisi ahli Taurat dan rombongannya akan menangkap Yesus, meludahi, menyesah, bahkan akan membunuh sampai mati. Namun saudaraku kekasih, Yesus tidak berhenti memberitahukan hal itu sampai di situ. Yesus katakan pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Itu artinya Yesus memberitahukan tentang penderitaan, tapi sekaligus memberitahukan tentang kemenangan. Sehingga apa yang dikatakan dalam ayat yang ke-32-33 bahwa murid-murid Yesus takut, gelisah ketika itu, sebenarnya karena mereka sangat fokus kepada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh anti-anti Yesus yang mau menangkap Yesus dan membunuhnya. Dan hati pikiran mereka digeluti dengan kejahatan dan penderitaan yang dihadapi oleh Yesus. Mereka lupa dan tidak terbuka pemahamannya dan ingatannya bahwa Yesus selalu katakan bahwa dia adalah anak Allah yang berkuasa, anak Tuhan yang sungguh-sungguh menguasai bumi dan sorga. Mereka selalu digeluti oleh penderitaan-penderitaan yang akan menanti Yesus, yang akan menimpa Yesus. Andai kata mereka memahami apa yang dikatakan oleh Yesus dalam ayat 30, ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Andai kata-kata bangkit ini usai 3 hari yang melekat di hati mereka dan pikiran mereka, mereka akan senang. Sekalipun penderitaan akan dihadapi oleh Tuhan Yesus, tapi akhirnya, endingnya, dia akan menikmati kemenangan yang dari Allah Bapa di sorga. Dan mereka juga dalam kemenangan itu, karena mereka sudah dipilih, mereka sudah ikut, mereka sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus dalam kehidupan mereka. Itu artinya bahwasanya dalam kehidupan kita sehari-hari masih lebih banyak pikiran kita yang digeluti rasa takut,
menghadapi masa kini, masa esok, dan lusa. Itu gambaran kehidupan kita yang sering lebih cenderung menangkap hal-hal yang negatif, yang tidak masuk akal. Benar sekali sebagai manusia. Tapi kita tidak salah untuk memahami bahwa kita ini anak Allah, anak Tuhan dalam nama Yesus, di mana kita juga berhak menerima hal-hal yang ilahi. Oleh karena itu, mari kita buka harapan, pikiran, iman, percaya, hati, kehidupan kita, dan semua secara total kehidupan kita berhati Tuhan, melihat hal yang ajaib sekarang, esok, dan selamanya, agar kita makmur dan tidak takut untuk menghadapi tantangan hari esok dan lusa. Amin, kita berdoa. Terima kasih dengan firman Tuhan yang memberitakan ada penderitaan, namun ada sukacita, namun terakhir ada kemenangan yang dari Tuhan. Biarlah sukacita dan kemenangan yang senantiasa mengukir kehidupan kami melangkah di tengah-tengah dunia ini, agar cara berpikir kami, cara hidup kami tetap melihat hal-hal yang positif membangun hidup kami ini. Kami kuat, kami sejahtera. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.